kasus korupsi yang menyeret proyek pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, Kalimantan Barat, Kalbar, menambah daftar panjang dugaan praktik suap dalam sektor energi Indonesia. Proyek PLTU Kalbar 1, yang seharusnya menjadi solusi bagi kebutuhan listrik di wilayah tersebut, justru menjadi ladang permainan kotor sejumlah pihak yang memanfaatkan proyek strategis nasional untuk kepentingan pribadi. PLTU Kalbar 1 merupakan bagian dari program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Proyek ini berada di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan kapasitas 2 kali 100 MW. PLTU ini dibangun melalui skema Independent Power Producer, IPP, oleh konsorsium yang melibatkan perusahaan swasta nasional dan asing, bekerja sama dengan PT PLN Persero. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkap adanya dugaan suap dalam proses pengadaan proyek PLTU Kalbar pertama. Dugaan ini mencuat setelah KPK menangkap tangan beberapa pihak terkait, termasuk pengusaha dan pejabat yang diduga menerima suap untuk memuluskan proses tender atau pengurusan perizinan proyek. Salah satu nama yang sempat mencuat adalah Eni Maulani Saragih, mantan anggota DPR RI Komisi 7 yang membidangi energi. Ia sebelumnya juga terlibat dalam kasus suap PLTU Riau I dan disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan proyek di Kalbar. Selain itu, sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ISDM, dan PT PLN juga masuk dalam radar penyidikan. Modus korupsi dalam kasus ini diduga berupa pemberian fee atau komisi dari pihak kontraktor kepada oknum pejabat dan legislator sebagai imbalan atas kelancaran proyek. Praktik ini mengindikasikan adanya sistem jual-beli proyek yang marak terjadi di sektor energi, terutama pada proyek-proyek bernilai besar. Selain merugikan keuangan negara, praktik korupsi ini berdampak langsung terhadap masyarakat. Proyek yang seharusnya selesai tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan listrik justru mengalami keterlambatan. Efek jangka panjangnya adalah terhambatnya pembangunan ekonomi daerah akibat kekurangan pasokan listrik yang andal. KPK terus melakukan penyidikan dan pendalaman terhadap kasus ini. Penetapan tersangka, penyitaan aset, hingga pelacakan aliran dana menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum dan memulihkan kerugian negara. Selain itu, penguatan pengawasan di sektor energi serta transparansi dalam proses pengadaan menjadi solusi penting untuk mencegah kasus serupa terulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.